Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Ketua Dewan Pembina PKB beserta seluruh jajaran pengurus lainnya. Yang saya hormati para pegawai syara dan pengurus Musholla Babul Jannah. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillah, kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih ada peluang untuk melakukan amal-amal soleh sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini adalah makhluk yang lemah, yang segala kebutuhan hidupnya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia hanya mampu mengolah apa-apa yang Allah sudah sediakan. Sebagai contoh, manusia butuh kepada air untuk minum. Air itu disediakan oleh Allah, namun diolah oleh manusia untuk mengadon tepung jadi kue, dikemas dalam gelas, dimasukkan ke dalam botol dan lain-lain sebagainya. Manusia itu perlu bangunan. Lalu Allah sediakan pasir, Allah sediakan tanah liat, Allah sediakan batu kerikil, besi. Itu semuanya disediakan oleh Allah. Manusia tidak ada yang mampu membuat yang demikian, tapi manusia hanya mampu mengolah apa-apa yang sudah Allah sediakan. Kalau kita pikirkan dan kita analisis semuanya, maka semakin terasa kelemahan kita, betapa kita sangat bergantung kepada nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Dan kita ini, kehidupan kita ini semuanya bergantung dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mampu mengolah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat ini. Dan segala nikmat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat yang diberikan itu. Kemudian selawat kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dalam hidup ini kita termasuk ke dalam umatnya yang banyak membaca selawat kepada beliau. Karena kata Rasulullah, "Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabuhum minni manzilatan." Siapa yang paling banyak membaca selawat kepadaku, maka dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. Tentunya kita selaku umat beliau, nama beliau sering kita ucapkan dalam solat kita, dalam hari-hari kita di luar solat, kita baca, kita sebut nama beliau. Tentunya kita berharap berjumpa dengan beliau. Mudah-mudahan melalui wasilah memperbanyak selawat ini, kita termasuk umat beliau yang bisa berjumpa dengan beliau dan kedudukannya dekat dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu mengenai solat berjemaah. Bagaimana solat berjemaah ini?
Yang pertama, kita lihat dulu bagaimana di antara dalil yang memerintahkan kita, dalil yang menjadi dasar salat berjamaah ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Apabila kamu Muhammad ada bersama-sama dengan mereka, para sahabat, fa aqamta lahumus shalah, kemudian kamu ingin mendirikan salat, salatlah kamu bersama mereka. Faltaqum ta'ifatum minhum, maka hendaklah kamu Muhammad melaksanakan salat dengan sekelompok mereka, sekelompok sahabat. Nah, ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat berjamaah walaupun ketika itu dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang, dalam kondisi genting, dalam masa peperangan, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan salat berjamaah dengan para sahabat. Nah, disebut dengan salat khauf. Jadi kalau solat dalam peperangan itu memang ada tata cara tersendiri. Nah, satu kelompok dulu solatnya, kemudian selesai rakaat pertama ini, kelompok yang kedua lagi masuk, yang pertama tadi menjaga dengan tata cara tertentu ketika solat khauf namanya, solat ketika takut. Namun di sini yang menjadi poinnya adalah dalam kondisi perang pun Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk solat berjamaah dengan para sahabat. Nah, nanti dari dasar-dasar ini nanti baru kita tarik bagaimana hukumnya menurut para ulama. Nah, itu yang pertama. Dalam kondisi genting pun diperintahkan untuk salat berjamaah. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama dengan orang-orang yang ruku. Nah, ini berjamaah. Rukuk bersama orang-orang yang ruku. Kemudian kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu ada sahabat namanya Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, atan nabiyya, datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ada seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki buta itu berkata, ya Rasulullah, innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjidi. Sesungguhnya saya ini tidak ada penuntun yang menuntunku untuk solat berjamaah di masjid. Dia orang buta, dia ada orang yang menuntun dia untuk datang ke masjid. Farakhkhasa lahu, kemudian Nabi memberikan keringanan kepadanya. Nah, berarti solat tidak datang ke masjid. Awalnya begitu. Nah, falamma walla da'ahu, manakala laki-laki ini berpaling, artinya sudah mau pergi, da'ahu, Nabi panggil balik. Dipanggil lagi laki-laki yang buta tadi, namanya Abdullah bin Ummi Maktub. Nah, faqala hal tasmi'un nida. Kata Nabi, apakah kamu mendengarkan azan bis shalah? Apakah kamu bisa mendengarkan azan dari masjid? Nah, kata laki-laki itu faqala na'am. Iya wahai Rasulullah. Artinya dia masih bisa mendengarkan suara azan dari masjid. Kalau begitu, qala fa'jib, maka penuhilah panggilan azan itu. Artinya orang yang buta pun kalau dia ada memiliki kemampuan untuk datang ke masjid, artinya dia masih mendengarkan jangkauan suara azan itu, masih diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, kemudian mengenai faedahnya, Rasulullah bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu keutamaannya adalah 27 derajat di atas salat
sendirian. Solat sendirian 1 derajat. Kemudian solat berjamaah ini mendapatkan 27 derajat daripada solat sendirian, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini penekanan mengenai solat berjamaah. Kemudian lalu bagaimana hukum solat berjamaah ini? Nah, ini ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya ada yang berpendapat solat berjamaah itu hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain itu artinya setiap orang Islam wajib melaksanakan solat berjamaah. Artinya kalau dia ada solat berjamaah, maka dia berdosa. Setiap orang wajib solat berjamaah. Itu yang pertama. Ini pendapat ulama Hanabilah, artinya dalam mazhab Hambali. Jadi mereka yang bermazhab Hambali berpandangan bahwa solat 5 waktu itu wajib dilakukan berjamaah. Wajibnya bukan wajib kifayah, tapi wajib ain. Berarti setiap orang itu wajib solat berjamaah. Nah, kemudian ada yang pendapat solat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya dalam satu negeri itu apabila ada yang melakukan solat berjamaah, maka yang lain itu terlepaslah dosanya. Karena dalam negeri itu ada orang yang melaksanakan solat berjamaah. Nah, kemudian ada yang mengatakan sunat muakkad. Hukumnya adalah sunat muakkad. Nah, kemudian dalam mazhab Syafi'i pula ada 2 pendapatnya mengenai solat berjamaah ini. Yang pertama, pendapat yang paling kuat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Dalam mazhab Syafi'i, hukum salat berjamaah adalah fardu kifayah. Pendapat yang kedua mengatakan hukumnya adalah sunat muakkad. Namun yang lebih dikuatkan itu adalah fardu kifayah. Wal asahu 'inda Nawawi fardu kifayah. Yang paling asah, yang paling kuat menurut Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ini di antara pemuka ulama dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, pendapat yang kedua mengatakan sunat muakkad. Nah, kemudian kalau ulama Hanafiyah mengatakan hukumnya adalah sunat muakkad. Namun sunat muakkad dalam mazhab Syafi'i ini sama hukumnya dengan wajib. Nah, sunat muakkad dalam mazhab Hanafi ini sama dengan wajib. Nah, wajib itu dalam mazhab Hanafi itu di bawah fardu. Artinya berdosa, namun dosanya itu tidak sebesar meninggalkan fardu. Nah, ini. Nah, itulah beberapa pendapat mengenai hukum solat berjamaah. Nah, tadi dalam mazhab Syafi'i itu pendapatnya ada 2. Namun bagaimana kata Imam Syafi'i mengenai solat berjamaah ini? Walaupun pendapatnya ada 2, katanya wa ammal jama'atu, kata Imam Syafi'i, wa ammal jama'atu fala urakhisu fi tarkiha illa min uzrin. Kata Imam Syafi'i, adapun solat berjamaah ini fala arkhasu fi tarkiha, aku tidak memberikan dispensasi, aku tidak memberikan keringanan untuk meninggalkannya illa min uzrin, kecuali karena ada uzur. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Walaupun pendapat tadi ada 2, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunat muakkad. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, saya, kata Imam Syafi'i, tidak memberikan dispensasi, tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan solat berjamaah kecuali karena ada uzur. Nah, nanti kita sebutkan beberapa uzurnya. Nah, kemudian qala Imamun Nawawi, kata Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi tadi sebagaimana yang saya sebutkan adalah ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam An-Nawawi, la rukhsata fi tarkil jama'ati sawa'un qulna sunnatan aw fardhu kifayatin illa min uzrin ammin aw khassin. Kata Imam An-Nawawi, tidak ada keringanan untuk meninggalkan solat berjamaah, sama ada kita berpendapat sunat muakkad ataupun kita berpendapat hukumnya fardu kifayah,
illa min uzrin amin au khassin, kecuali karena ada uzur umum atau ada uzur yang khusus. Nah, ini ya. Nah, lalu inilah bagaimana pandangan-pandangan ulama mengenai pentingnya solat berjemaah. Nah, itu. Kemudian bagaimana uzur-uzur yang membolehkan seseorang itu untuk meninggalkan solat berjemaah? Ada yang disebut dengan uzur umum, ada yang disebut dengan uzur khusus. Uzur umum itu artinya uzurnya menyeluruh. Nah, seperti hujan, turun hujan, kita merasa kesulitan untuk datang ke masjid, susah datang ke masjid karena hujan. Nah, dalam keadaan seperti itu maka disebut dengan uzur, boleh meninggalkan solat berjemaah. Kalau kita hari hujan sulit untuk datang ke masjid. Tapi kalau rumah kalau hujan ada payung kan. Nah, ayo kalau tidak ada kesulitan wajib lagi solat berjemaahnya di masjid. Nah, apalagi rumah, tepi rumah itu di masjid kan? Masjid tepi rumahnya. Jangan pula hari hujan boleh meninggalkan jemaah. Tidak. Jadi kalau hari hujan kesulitan datang ke masjid, boleh meninggalkan berjemaah. Itu disebut dengan uzur umum. Uzur yang menyeluruh, ya orang lain pun merasakan uzur itu. Kemudian ada yang disebut dengan uzur khusus. Nah, uzur khusus ini seperti sakit, dalam keadaan sakit maka seseorang boleh untuk meninggalkan sholat berjemaah. Yang kedua, karena sangat lapar dan haus. Contoh, masuk waktu sholat isya, ketika itu kita merasa perut sangat lapar, sangat haus juga lah. Di depan kita lah ada makanan tuh, dan azan orang kan. Nah, dalam kondisi seperti itu, apakah kita bergegas untuk ke masjid atau kita selesaikan makan dulu? Nah, kata Rasul, la salata bihadrati ta'am wala yudafi'ul khubus. Artinya tidak sempurna solatnya kalau di depannya sudah ada makanan dan karena menahan hadas. Artinya dalam kondisi perut kita sudah sangat lapar, sudah sangat haus, kemudian di depan kita sudah ada tersedia makanan, masuk waktu solat maka makan dulu. Nah, itu uzur khusus, boleh meninggalkan solat berjemaah dalam kondisi sangat lapar, sangat haus, apalagi di depannya sudah ada makanan, makan dulu. Ya. Boleh meninggalkan salat berjemaah. Nah, kemudian apalagi takut akan ingin buang hajat, mau kencing, mau buang air kecil, mau buang air besar. Nah, dalam kondisi seperti itu boleh seseorang untuk meninggalkan salat berjemaah. Artinya kalau sudah ada rasa mau buang air kecil, mau buang air besar, kemudian imam ini sudah mulai sholatnya kan? Sudah mulai sholatnya. Jadi kita dianjurkan untuk buang dulu hajat tuh, selesai baru sholat. Tidak apa-apa meninggalkan sholat berjemaah. Nah, kemudian takut akan terkena mudarat, baik itu pada dirinya atau hartanya. Nah, contoh begini, kita ada barang dan barang itu tidak bisa ditinggalkan. Kalau kita tinggalkan sholat berjemaah nanti dikhawatirkan ini barang akan hilang. Nah, kalau ada mudarat yang seperti itu maka boleh untuk meninggalkan sholat berjemaah. Nah, dalam keadaan takut terkena mudarat. Nah, itu. Nah, kemudian makan sesuatu yang menimbulkan bau yang mesti dihilangkan dahulu. Makan sesuatu yang baunya kuat, ya baunya agak menyengat gitu kan, baunya menyengat, tentunya baunya bukan bau wangi gitu kan. Bau yang busuk lah gitu kan. Seperti makan petai atau makan jengkol. Jadi kita butuh waktu untuk menghilangkan bau tadi. Nanti kita masuk atau ke air, ke kamar mandi, kita untuk menghilangkan baunya tadi. Dalam kondisi seperti itu, kalau ada bau yang mesti dihilangkan dahulu, sedangkan di sini sudah mulai berjemaahnya,
Maka dalam kondisi seperti itu, maka seseorang boleh untuk meninggalkan salat berjemaah. Nah, karena ada ya, karena ada uzur khusus, yaitu memakan sesuatu yang menimbulkan bau, yang membutuhkan waktu untuk menghilangkan bau itu tadi. Nah, kemudian takut ketinggalan rombongan ketika dalam perjalanan. Jadi kalau dalam perjalanan kita bersama dengan rombongan, nanti kalau kita sholat berjemaah, kemudian rombongan pergi duluan, nah kita tertinggal. Dalam kondisi seperti itu juga tidak apa-apa untuk meninggalkan sholat berjemaah. Nah, kemudian keadaan yang sangat kantuk karena menunggu jemaah, menunggu sholat berjemaah, tiba-tiba terserang ngantuk nian. Artinya kalau dipaksakan sholat ketika itu, maka ada rakaat-rakaat yang dikerjakan secara tidak sadar. Ada kan sering gitu sholat ketika sangat ngantuk, berdiri ngantuk, terjatuh saudara kan. Dalam kondisi sangat ngantuk. Dalam kondisi sangat ngantuk karena menunggu jemaah, maka boleh untuk meninggalkan sholat berjemaah dalam kondisi sangat mengantuk. Nah, kemudian apalagi menyelamatkan orang yang butuh segera untuk diselamatkan. Tentu kalau ada sesuatu yang darurat gitu kan, contoh ada anak di kolam renang mau tenggelam gitu kan, masuk waktu sholat azan, kita perlu waktu untuk menyelamatkan, kita harus segera menyelamatkan anak itu. Kalau tidak, maka anak itu akan tenggelam meninggal dunia. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka orang yang ingin menyelamatkan anak itu tadi boleh untuk meninggalkan sholat berjemaah. Nah, ini beberapa uzur yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat berjemaah. Ada uzur umum, ada uzur khusus. Nah, pada intinya sholat berjemaah ini, kata Imam Nawawi tadi, walaupun hukumnya sunat muakkad, walaupun hukumnya ada yang pendapat fardu kifayah, maka kata Imam Nawawi, saya tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan keringanan untuk meninggalkannya kecuali karena ada uzur, baik itu uzur umum ataupun uzur khusus. Nah, tadi ayat-ayat dan hadis sangat jelas kita dengarkan bahwasanya ada penekanan-penekanan yang sangat kuat mengenai perintah sholat berjemaah. Jadi hukum tadi ada yang mengatakan fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunat muakkad. Nah, itu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengenai salat berjemaah ini, lalu bagaimana laki-laki dan perempuan salat berjemaah di masjid? Nah, kalau laki-laki tadi kan memang diperintahkan oleh Rasul, sebaik-baiknya bagi laki-laki salat fardu itu adalah berjemaah di masjid. Bahkan Rasulullah mengancam membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak datang berjemaah ke masjid tadi. Nah, kemudian bagaimana hukumnya perempuan salat berjemaah di masjid? Nah, kata Rasul, la tamna'u nisa'akumul masajida wa buyutuhunna khairul lahun. Janganlah kamu melarang perempuan-perempuan kamu, istri-istri kamu untuk salat berjemaah di masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna, walaupun rumah itu lebih baik bagi mereka. Artinya perempuan ini salat berjemaahnya lebih utama di masjid. Lebih utama di masjid, lebih utama di rumah. Namun kalau di rumah dia salat sendiri, artinya enggak mendapatkan keutamaan berjemaah. Nah, kalau di rumahnya berjemaah, kemudian di masjid juga berjemaah, maka perempuannya lebih utamanya salat berjemaah di rumah. Tetapi kalau di rumahnya dia salat sendiri, tidak ada kaum berjemaah, kalau dia ingin mendapatkan pahala berjemaah, maka dia salat di masjid. Tidak boleh dilarang. Jadi intinya apa? Perempuan boleh salat berjemaah di masjid, dan mereka mendapatkan keutamaan pahala salat berjemaah. Nah, itu.
Nah, namun dengan ketentuan-ketentuan tidak boleh memakai minyak wangi yang dapat menimbulkan fitnah. Artinya memakai minyak wangi yang sangat harum, nanti kalau dia pergi keluar dari rumah menuju masjid terciumlah bau-baunya. Atau memakai perhiasan yang berlebihan yang akan menimbulkan fitnah. Nah, itu. Nah, jadi di masa Rasulullah juga perempuan-perempuan mereka juga melaksanakan sholat berjemaah di masjid bersama Rasulullah. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya perempuan itu boleh melaksanakan sholat berjemaah di masjid. La tamna'u nisa'akumul masajida. Janganlah kamu melarang perempuan-perempuan kalian untuk sholat berjemaah di masjid. Nah, bagi laki-laki sholat berjemaah di masjid itu lebih baik. Bahkan itulah yang sangat ditekankan tadi. Jadi laki-laki sholat berjemaahnya di masjid. Nah, itu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sholat berjamaah ini ada imam dan ada makmum. Nah, ada beberapa tempat yang seorang imam itu wajib berniat menjadi imam. Artinya kalau dia enggak berniat jadi imam, maka sholatnya tidak sah. Ada beberapa tempat yang seorang imam wajib berniat menjadi imam. Apa itu? Yang pertama, al-jum'atu, sholat Jumat. Jadi orang yang menjadi imam sholat Jumat, maka dia wajib berniat menjadi imam. Karena sholat Jumat ini hukum berjemaahnya adalah fardu ain. Setiap orang yang sholat Jumat wajib berjemaah. Artinya sholat Jumat ini tidak sah dilakukan kalau tidak berjemaah. Nah, jadi sholat Jumat ini hukumnya berjemaah adalah fardu ain. Oleh karena itu, orang yang jadi imam sholat Jumat wajib berniat menjadi imam. Karena kalau dia tidak berniat menjadi imam, maka dia sholat sendiri. Sah tidak sholat sendiri sholat Jumat? Tidak sah. Sholat sendiri sholat Jumat tidak sah karena wajib berjemaah. Maka seorang imam wajib berniat menjadi imam ketika sholat Jumat. Yang kedua, wal mu'adatu, sholat yang diulang. Apa maksud sholat yang diulang ini? Contoh, tadi sholat Isya, tidak ada kawan tidak ada, sendiri sholatnya kan. Kemudian tiba-tiba masuk dua orang ini mau sholat Isya. Nah, lalu kita ingin mengulang sholat Isya, kita jadi imam. Nah, ketika itu dulu, kenapa kita harus mengulang? Karena kita ingin mendapatkan yang lebih utama. Kan tadi saat sendiri mau dapat berjemaah. Nah, kita sholat berjemaah. Lalu dua orang yang datang tadi nyuruh kita jadi imam. Nah, dan ketika itu wajib hukumnya kita berniat menjadi imam. Itu namanya sholat yang diulang. Nah, sholat yang diulang. Contoh lain, kita sholat subuh kan. Sholat subuh di rumah, kita kira orang lah selesai sholat subuhnya, rupanya baru komat gitu kan. Rumah kita dekat masjid contohnya. Datanglah kita ke masjid ingin melaksanakan sholat subuh. Tadi kan sudah sholat subuh di rumah tadi tuh. Karena kita ingin mendapatkan yang utama, sholat berjemaah di masjid, datang kita ke masjid. Sholat lagi kita sholat subuh. Kita disuruh untuk jadi imam. Nah, ketika itu wajib hukumnya berniat menjadi imam. Itu namanya sholat yang diulang karena ingin mendapatkan keutamaan dari sholat yang kedua. Nah, kemudian wal manzuratu jama'atan, sholat yang dinazarkan berjemaah. Sholat yang dinazarkan berjemaah. Contohnya, ini kalau anak saya lulus di perguruan tinggi ini, maka saya akan melaksanakan sholat 5 waktu selama seminggu secara berjemaah. Contohnya dinazarkan begitu. Atau kalaulah barang saya ini laku dalam masa habis semua terjual dalam minggu ini, maka 1 minggu saya akan melaksanakan sholat berjemaah di masjid, kan? Nah, kalau ketika itu dia berposisi sebagai imam, dia minta menjadi imam, maka dia wajib berniat menjadi imam. Karena sudah bernazar tadi untuk salat berjemaah. Kalau dia menjadi imam, kemudian dia
dia tidak meniatkan diri menjadi imam, maka dia solat sendiri, bukan solat berjemaah. Padahal dia tadi menazarkan solat berjemaah. Nah, gitu. Kemudian yang keempat, wal mutaqaddimatu fil matar. Kemudian solat jamak takdim disebabkan hujan. Jadi hujan yang ada contohnya waktu maghrib dengan isya. Di waktu maghrib ini tiba-tiba datang hujan yang sangat lebat. Orang ini adalah orang yang memang mendawamkan solat berjemaah. Rumahnya jauh dari masjid, sehingga kalau dia mau datang lagi berjemaah ke masjid akan menyusahkan dia. Ada masyaqqahnya, ada kesulitannya untuk datang ke masjid karena hujan tadi. Nah, dalam kondisi sulit seperti itu, maka orang yang ingin melaksanakan solat berjemaah isya di waktu maghrib, dia boleh menjamak takdim disebabkan hujan yang membuat dia payah untuk datang ke masjid di waktu isya. Maka menjamak waktu isya ke maghrib itu namanya jamak takdim. Nah, kalau posisinya sebagai imam ketika itu, maka dia wajib berniat menjadi imam. Nah, itu. Jadi 4 kategori solat tadi yang wajib seorang imam berniat menjadi imam. Nah, itu. Kemudian kalau di solat-solat yang lain seperti solat subuh, jadi imam, kemudian dia tidak berniat menjadi imam, solat subuhnya sah, namun dia tidak mendapatkan keutamaan berjemaah sebab tidak berniat menjadi imam. Nah, begitu juga dengan solat-solat wajib zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, bagi seorang imam bukan wajib bagi dia meniatkan menjadi imam. Makmumnya tetap mendapatkan pahala berjemaah kalau dia berniatnya menjadi makmum. Karena memang makmum ini wajib berniat makmum. Kalau imam tidak wajib berniat menjadi imam kecuali pada 4 solat tadi. Nah, kalau solat yang lain selain yang 4 tadi boleh dia tidak berniat menjadi imam, namun dia tidak mendapatkan keutamaan solat berjemaah. Nah, oleh karena itu bagi seorang imam kalau ingin mendapatkan pahala solat berjemaah, maka dia berniat menjadi imam. Nah, kalau 4 yang solat tadi hukumnya wajib. Kalau yang lain tidak wajib. Cuma kalau ingin mendapatkan keutamaan berjemaah, mesti dia berniat menjadi imam. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana syarat-syarat bermakmum ini? Ya. Bagaimana syarat-syarat bermakmum? Syurutul qudwati 11. Ada 11 syarat bermakmum. Yang pertama, alla ya'lama butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Seorang makmum tidak mengetahui kebatalan solat imamnya disebabkan oleh hadas atau yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya makmum itu yakin bahwasanya imam itu belum batal solatnya, baik itu disebabkan oleh hadas ataupun yang lainnya. Nah, kalau makmum ini sudah mengetahui bahwasanya imam ini berhadas, maka ketika itu makmum tidak boleh lagi seseorang itu tidak boleh lagi mengikut orang yang ingin dijadikan imam tadi. Karena kalau sudah tahu orang itu berhadas atau disebabkan oleh yang lain. Nah, atau ketika sholat itu dia melihat aurat imam itu terbuka, atau ada pakaian itu koyak gitu kan. Nah, itu kan terbukanya aurat itu termasuk yang batalkan sholat. Sholatnya sudah batal, terbuka aurat, bukan disebabkan oleh angin, tapi memang pakaian itu kurang gitu kan, atau koyak. Nah, kalau makmumnya sudah tahu, oh ini sholat imam sudah batal, ini koyak, pakaiannya aurat sudah terbuka, pakaiannya koyak. Nah, dalam kondisi seperti itu dia tidak boleh lagi mengikuti
imam itu tadi. Kenapa? Sudah batal solatnya sebabkan pakaiannya koyak tadi, terbuka auratnya. Nah, itu yang pertama. Makmum tidak mengetahui kebatalan solat imamnya disebabkan oleh hadas ataupun yang lain. Nah, jadi kalau sudah tahu imamnya batal solatnya, tidak boleh lagi bermakmum pada imam itu tadi. Yang kedua, wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi, dan tidak meyakini solat imam itu wajib diqadha. Nah, contohnya imamnya berhadas, kemudian tidak ditemukan alat untuk bersuci. Artinya ini namanya solat li hurmatil waktu. Waktu solat datang, tapi alat bersuci tidak ada, air enggak ada, debu enggak ada. Nah, dia solat dalam keadaan tidak bersuci. Namanya solat li hurmatil waktu, menghormati waktu. Nah, setelah nanti ada alat untuk bersuci, solat yang dilakukan dalam keadaan tidak suci tadi wajib dilakukan lagi, artinya diqadha. Solat yang dilakukan dalam keadaan tidak suci tadi wajib diulang, namanya solat qadha. Nah, tidak ada air, ini sudah berhadas nih, air tidak ada, debu enggak ada untuk berwudu atau bertayamum. Nah, cuma harus solat karena waktu solatnya sudah masuk, bahkan sudah mau habis gitu kan, air enggak ada, debu juga enggak ada. Nah, artinya solat dalam keadaan tidak suci. Nah, solat dalam keadaan tidak suci ini wajib diqadha. Nah, dalam kondisi seperti itu makmum tidak boleh mengikuti orang yang, tidak boleh bermakmum kepada orang yang tadi dalam keadaan berhadas tadi. Nah, itu. Kemudian wa alla yakuna makmuman, ya. Orang yang ingin kita jadikan makmum itu, orang yang ingin kita jadikan imam itu tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Contohnya ini imam, ini makmum. Nah, lalu kita ikut belakang. Nah, tidak boleh kita ikut kepada yang makmum tadi, sebab dia sedang bermakmum kepada orang lain. Nah, kalau yang ini, kalau dia bermakmum dengan imam telah selesai, kemudian dia belum selesai, naik lagi 1 rakaat lagi, tetap tinggal 1 rakaat. Nah, dalam kondisi seperti itu kita masih boleh lagi bermakmum dengan dia. Yang tidak boleh itu kalau dia masih bermakmum dengan orang lain, namun kita ikut bermakmum dengan yang ini. Nah, sebab apa? Sebab dia bermakmum dengan orang lain. Namun ketika orang lain telah selesai, dia ingin menyempurnakan rakaatnya, kita boleh bermakmum dengan dia. Tapi kalau imam yang pertama belum selesai, kita tidak boleh. Nah, itu. Kemudian wala ummiyan, tidak boleh bermakmum kepada orang yang buta, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Namun maksudnya di sini adalah man la yuhsinu harfan minal Fatihah, yaitu orang yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya. Maksudnya apa? Yaitu orang yang keliru dalam menyebutkan huruf, atau tasdidatin, atau tidak menyebutkan tasdidnya ketika membaca Fatihah. Menyebutkan hurufnya keliru sampai merubah makna. Nah, kalau menyebutkan hurufnya keliru, makna Fatihah itu berubah, maka kita tidak sah bermakmum dengan orang itu. Wala ummiyan itu maksudnya adalah orang yang keliru bacaan Fatihahnya. Tertinggal tasdidnya, harusnya baca iyyaka na'budu, dia baca iyyaka na'budu, tidak ada tasdidnya gitu kan. Atau dia membaca an'amta, dibacanya an'amtu. Kemudian atau dia baca ghairil maghdu, kemudian dia baca ghairil, ro-nya jadi rin juga gitu kan. Atau dia baca mustaqim, dibacanya mustaqin, mimnya berubah menjadi nun, itu kan merubah makna. Nah, kalau bacaan Fatihahnya kelirunya fatal sampai mengubah makna, maka seseorang tidak boleh bermakmum dengannya, kecuali kalau orang itu sama-sama lah.
kualitasnya sama, bacaan Fatihahnya sama gitu kan. Yang ini mustaqim, yang itu ghairil madu gitu kan. Nanti kualitasnya sama gitu kan. Tidak apa-apa, karena memang itulah yang bisanya ya. Kalau kualitasnya sama. Tapi kalau ada orang yang qori ini bacaan Fatihahnya bagus, tapi yang ini bacaannya keliru, parah bacaannya sampai mengubah makna, maka yang qori ini tidak boleh ikut kepada yang bacaan Fatihahnya rusaknya tadi. Kalau kalau orangnya sudah tertegak gitu kan, orangnya sudah tertegak di sini. Kita tengok dulu Fatihahnya, apakah Fatihahnya parah betul sampai mengubah makna ataukah tidak. Kalau sampai enggak merubah makna, memang keliru, tapi kelirunya tidak fatal, tidak sampai mengubah makna, maka masih boleh lagi bermakmum dengan dia. Walaupun ada ulama yang berpendapat hukumnya makruh. Namun mengenai hal ini, kalau menurut Buya Yahya lah, kalau Buya Yahya itu agak luas sedikit pendapat dia. Jadi dia mengatakan ada i'tibaru bi'tiqadil imam, ada i'tibaru bi'tiqadil makmum. Artinya ngikut keyakinan makmum, ada ikut kepada keyakinan imam. Nah, kalau ikut keyakinan makmum, contoh makmum ni berkeyakinan, kita sebagai makmum kita berkeyakinan bacaannya parah nih, Fatihahnya sah. Nah, kalau kita berkeyakinan Fatihah imam tidak sah, maka kita juga tidak sah bermakmum dengan dia. Yang kedua ni i'tibaru bi'tiqadil imam, ikut keyakinan imam. Kalau imam merasa bacaan Fatihahnya itu sah, begitulah yang dia bisa sah menurut dia gitu kan. Maka dalam kondisi begitu boleh kita salat berjamaah dengan dia. Itu. Namun pendapat yang paling kuat menurut banyak mazhab dalam fikih ini, artinya orang yang bacaan Fatihahnya fatal sampai mengubah makna, maka sebenarnya dia tidak layak untuk menjadi imam, dan bermakmum kepada dia itu bagi orang yang fasih bacaannya, yang bagus bacaan Fatihahnya dalam istilah qari, maka dia tidak boleh mengikut kepada imam yang bacaan Fatihahnya rusak. Itu. Kemudian kalau untuk orang yang sama-sama parah lah bacaan Fatihahnya kan, itu tidak apa-apa. Kalau nak pede je dia sok pede je jadi imam, tapi bacaan Fatihah tak rugi lah. Baca tu. Iya. Kalau sok pede ini agak payah juga gitu kan. Jangan duduk kan. Iya. Temu tak mau dia memang tentu lebih kuat. Iya. Hukumnya apa? Bagaimana hukumnya? Nah, kita lihat dulu. Jadi bagaimana keyakinan kita dengan imam itu tadi? Nah, kalau kita meyakini bacaan imamnya betul-betul rusak sampai mengubah makna dari Fatihah itu, maka solat kita juga tidak sah. Kalau kita meyakini bahwa bacaan imam itu tidak sah Fatihahnya. Tapi kalau ngikut kepada keyakinan imam bahwa imam itu bacaan Fatihahnya sah gitu kan, memang itulah yang dia bisa, maka bagaimana hukumnya kita salat berjemaah dengan dia gitu kan. Nah, kalau ikut pendapatnya agak luas, Buya Yahya tadi, boleh ya, boleh hukumnya kita berjemaah dengan dia. Samalah kalau kita datang ke Mekah contohnya kan dalam mazhab Syafi'i itu membaca basmalah itu kan satu ayat daripada Al-Fatihah, ya kan. Artinya kalau satu ayat dari Al-Fatihah yang enggak baca, maka solatnya tidak sah. Nah, kan ada mazhab yang pendapat bahwa basmalah itu bukan termasuk bagian Al-Fatihah. Datang kita ke Mekah. Di Mekah imamnya dia baca bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung baca alhamdulillah. Nah, dalam mazhab Syafi'i, Fatihah itu kan termasuk Al-Fatihah. Kan rusak tadi kan? Dalam kondisi seperti itu, i'tibaru bi'atiqadil imam, ikut kepada keyakinan imam. Menurut imam itu sah bacaan Fatihahnya, maka kita yang di belakang boleh bermakmum kepada imam itu tadi, ikut kepada keyakinan imam. Dalam kondisi seperti itu ya. Jadi namun yang lebih bijaknya lagi bagi seorang imam gitu kan, kalau merasa bacaan Fatihah ini masih banyak yang salah, fatal, kemudian
yang bersama kita itu ada orang yang paham agama, yang bagus bacaannya, seelok-eloknya orang inilah yang didahulukan untuk menjadi imam. Makanya kata Rasulullah, kriteria menjadi imam itu adalah ya ummal qauma aqra'uhum likitabillah. Jadi seseorang imam untuk suatu kaum itu adalah aqra'uhum likitabillah, adalah orang yang paling pandai dalam membaca Al-Quran. Nah, ada yang mengatakan yang paling pandai membaca Al-Quran ini adalah, ada yang mengatakan lebih banyak hafalannya, ada yang mengatakan lebih bagus bacaannya, tajwidnya, tartilnya. Nah, kalau di tengah-tengah kita itu ada orang yang lebih bagus bacaannya, lebih banyak hafalannya, maka itulah yang lebih diutamakan untuk menjadi imam. Nah, itu kan. Nah, fa in kanu fi kitabillah fil qiraati sawaan. Kalau sama-sama bacaannya, hafalannya sama banyak gitu kan. Kemudian bacaannya juga sama bagus. Nah, kalau begitu pilih orang yang paling paham sunnah, yang paling banyak hafal hadis, yang paling banyak paham tentang hadis. Kalau mereka itu sama, nah, cari yang duluan hijrah. Kalau hijrah kan tidak ada lagi zaman kita. Di masa Rasulullah dulu ada hijrah. Nah, jadi setelah Fathu Makkah itu tidak ada lagi hijrah. Kemudian kalau sama-sama juga, maka cari yang lebih tua. Bacaan Qur'annya sama, hafalnya juga sama-sama paham sunnah. Cari yang lebih tua. Di antara yang sama dua ini mana lebih tua? Nah, ini yang umur ini tadi urutan ketiga. Di tempat kita ni pula terbalik. Yang tua duluan, yang tua dimajukan. Bacaannya jelas gitu kan. Nah, padahal yang lebih utamakan itu adalah orang yang paling pandai, paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya dalam Al-Quran. Nah, itu. Nah, jadi itu wala ummiyan, tidak boleh bermakmum kepada orang yang bacaan Fatihahnya rusak sampai mengubah makna, gitu kan? Nah, atau meninggalkan tasydid. Kan tasydid dalam Fatihah itu wajib dibaca. Nah, kemudian wa alla yataqaddama ala imamihi fil mauqifi, dan tidak boleh lebih depan dari imam dalam posisinya. Artinya makmum itu tidak boleh depan dari imam, dia mesti agak mundur dari imam. Nah, jangan pula. Nah, kemudian kalau sama ada mengatakan itu makruh, ya. Nah, kalau di depan lebih depan dari imam itu keterlaluan itu kan. Jadi mesti di belakang dari imam. Jadi tidak boleh lebih depan dari imam dalam posisinya. Nah, kemudian wa ya'lama intiqal imamihi, dan makmum itu mengetahui perpindahan rukun imamnya, baik itu dengan melihat atau dengan mendengarkan suara. Nah, kemudian wa ayyajtami'a fi masjidin, hendaklah imam dengan makmum itu berkumpul dalam satu masjid. Nah, berkumpul dalam satu masjid. Kemudian wa ayyanwiyal qudwata awil jamaah, seorang makmum itu wajib berniat menjadi makmum atau sholat berjemaah. Jadi bagi seorang makmum itu wajib hukumnya berniat bermakmum. Jadi makmuman lillahi ta'ala, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Jadi bagi makmum itu wajib berniat menjadi makmum. Nah, itu wa ayyatawafaqa nazmu salataihima. Jadi solat makmum dengan solat imam ini mesti sama aturan pengerjaannya. Nah, kalau beda tidak boleh. Contohnya solat gerhana itu kan beda pengerjaannya. Kemudian ada orang yang ingin solat zuhur contohnya kan, dia mau solat zuhur. Imam orang ini solat gerhana, dia mau solat zuhur. Itu pengerjaannya itu tata cara itu kan berbeda. Nah, itu tidak boleh. Nah, itu. Nah, kemudian wa alla yukhalifahu fi sunnatil fahitil mukhalafati. Tak boleh makmum itu menyelisihi imam dalam hal yang sunat. Apabila ditinggalkan atau dikerjakan berbeda dengan imam, maka akan nampak jelek pengerjaan solatnya. Sebagai contoh, di hari Jumat itu imam baca ayat sejadah. Kan di situ disunatkan
untuk sujud sejadah. Nah, apabila imam sujud sejadah, maka makmum juga harus ikut sujud sejadah. Maka tidak boleh nanti imam sujud sejadah, makmum tidak ikut sujud sejadah, karena itu menyelisihi imam dan nampak jelek solat berjamaahnya kalau berbeda antara makmum dengan imam. Itu sebagai contoh. Kemudian wa ayyutabi'ahu, dan makmum itu harus mengikuti imam dalam segala gerakannya. Imam ruku, dia juga wajib ruku. Imam sujud, dia wajib ikut sujud. Nah, innamal imamu liyutamma, sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Nah, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan